Ya, baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini eh, tentang mengenali rahasia talenta dengan kecerdasan majemuk. Sudah terlihat semua ya layar saya. Baik, kita mulai dari latar belakang ini ya, tentang dulu ya, dulu tahun 99, 2019 ya. Jadi ujian nasional itu digugat ya oleh MK, digugat oleh banyak orang-orang demo ya seperti itu. Itu sering kita dengar ya kalau masih ingat Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu ujian nasional diminta jangan jadi syarat kelulusan. Itu kata Kemendikbud ya. Jadi kalau dulu kan zaman kita namanya UNAS, UNAS, terus ujian nasional, terus UN, ujian-ujian apa itu ya. Dulu kalau nilainya kecil nggak lulus ya seperti itu. Ada yang sampai mengulang 4 tahun. Untuk yang SMP SMA ini dulu. Akhirnya digugat Bapak Ibu. Nah, kemudian eh, persoalan penghapusan UN dan klarifikasi Pak Menteri ya. Ternyata terakhir ini kesimpulannya adalah ujian nasional ini bukan penentu kelulusan apa penentu kelulusan ya. Jadi ujian nasional hanya sebagian saja ya seperti ini. Ini latar belakang ya semuanya. Nah, mengapa di kurikulum Merdeka itu menghapus ujian nasional Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaan penting kalau kita mau lihat isu secara nasional. Salah satunya ini karena pertimbangan adanya kecerdasan majemuk, Bapak Ibu. Jadi, apa itu kecerdasan majemuk? Tadi sudah dijelaskan secara banyak oleh Pak Rojabi ya. Nah, saya ulang lagi ya di sini biar kita dapat melihat poinnya, point of view dari latar belakang tadi penghapusan UN sebagai penentu utama kelulusan siswa. Jadi kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan yang hanya terbatas, kecerdasan majemuk adalah kecerdasan yang tidak hanya terbatas pada satu aspek tunggal kecerdasan saja, ya, seperti kecerdasan IQ atau kecerdasan verbal saja. Ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Selama ini kita tahu bahwa siswa yang pintar adalah siswa yang tes IQ tinggi, ya, siswa yang nilai rapotnya tertinggi, ya, siswa yang bisa menjawab ujian seperti itu selama ini ya yang kita. Nah, ini Gartner mencoba untuk memberikan alternatif bahwa manusia ini kecerdasannya bukan hanya tes IQ saja, ada alternatifnya yang lain, yaitu kecerdasan macam inilah kawat Gartnernya. Eh, dan ini Bapak Ibu bukan teori baru Bapak Ibu sebenarnya. Ini adalah teori sejak tahun 70-an ya, 70-an ini. Jadi itu ya. Nah, jadi dalam bukunya 83 ini bukunya ini ya sorry tahun 83 ya. Jadi frame of mind. Jadi dalam buku ini bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya diukur melalui tes IQ tunggal saja, tapi ada berbagai jenis kecerdasan yang independen dan saling berbeda. Jadi makanya kalau Bapak Ibu lihat rapot sekarang itu sudah tidak ada lagi peringkat. Peringkat itu dihapus Bapak Ibu. Tidak ada lagi siswa juara satu, siswa juara tiga itu kultur kita zaman dahulu itu sudah dihapus ya. Nah itu salah satunya ini karena adanya kecerdasan majemuk Bapak Ibu. Nah jadi begini, logika contohnya saja Bapak Ibu, ada seorang siswa dia selalu bintang kelas ya, kemudian jadi apa, siswa itu jadi juara kelas terus ya. Pertanyaannya nanti karirnya, apakah siswa itu selalu sukses, siswa yang menjadi bintang kelas atau siswa yang paling pintar? Boleh jadi kalau karirnya di bidang mata pelajaran akademik, mungkin dia pintar apa sukses ya karirnya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah siswa yang tidak pintar, yang mungkin nilainya kecil atau mungkin juara satu tapi dari belakang, terus karirnya itu bermasalah atau jadi orang yang susah hidupnya atau mungkin tidak bisa berkarir seperti itu. Ya, jadi
Belum tentu juga. Jangan sampai kita mengklaim salah satu murid kita yang misalkan katakanlah dia tidak pinter apapun, katakanlah dalam tanda petik bodoh. Jangan jangan dikira di masa depan dia tidak jadi siapa-siapa Bapak Ibu. Boleh jadi dia jadi DPR nanti yang akan menyumbang sekolah kita, ya pembangunan sekolah kita. Boleh jadi dia nanti jadi bupati atau wali kota ya. Boleh jadi ya dia jadi menteri atau bahkan jadi orang-orang besar seperti itu ya. Belum tentu ya. Nah, itu kenapa? Karena ada teori kecerdasan macam ini. Nah, nanti kita lihat, kita bedah semuanya ya. Nah, kita lihat salah satu kasus ya. Bapak Ibu tahu ini ya, ini adalah YouTuber namanya Ria Ricis ya. Ini kalau anak-anak muda mungkin tahu ya siapa Ria Ricis, tapi mungkin kita yang jarang lihat YouTube nggak akan tahu ya. Jadi Ria Ricis ini seorang YouTuber Bapak Ibu. Dia selalu bikin video lucu-lucu ketemu sama, awalnya bukan siapa-siapa, tapi karena videonya sudah viral dan eh, yang subscriber ini adalah 32 juta dan dia sering terkenal akhirnya sering masuk TV ya seperti itu. 32 juta Bapak Ibu dan videonya ini sebenarnya banyak ya. 2000 video dia buat selama masa kuliah, saat itu. Dan sudah ditonton 5 miliar kali ya videonya, ditonton 5 miliar kali oleh orang-orang. Apa yang dia dapat Bapak Ibu? Dari video yang dia dapat Bapak Ibu, bayangkan. Makanya banyak orang, banyak siswa kita punya cita-cita jadi YouTuber karena seperti ini Bapak Ibu. Ini penghasilannya, ini dalam bentuk dolar ya Bapak Ibu. Estimasi per bulannya dia tuh dapat 200.000 dolar Bapak Ibu. Ini sekitar 13 sampai 200.000 ya. Kalau kita ambil yang paling kecil, ini 13, ini sekitar 130 juta per bulannya Bapak Ibu. Ya. Ini per tahunnya dia 160.000 sampai sekitar 2,6 juta. Ya, ini boleh jadi per tahunnya dapatnya ini sekitar 2,5 miliar jadi YouTuber. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin tidak pernah diekspos ya oleh guru-guru bahwa jadi orang yang punya hobi, meluapkan hobinya dengan video kemudian ditaruh di YouTube, itu sebenarnya pekerjaan Bapak Ibu. Apa namanya? Deddy Corbuzier itu ya, dia host TV dulu ya. Jadi magician sudah, jadi host TV sudah. Sekarang dia milih jadi YouTuber Bapak Ibu. Kenapa? Karena lebih potensial jadi YouTuber Bapak Ibu, penghasilannya besar ya, seperti kelas Deddy Corbuzier seperti itu. Itu per bulannya miliaran Bapak Ibu. Oke. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Ria Ricis ini saat dia masih sekolah Bapak Ibu. Kita lihat pengakuan dari kakaknya. Ria Ricis ini adalah adik dari, kita lihat siapa? Dari Oki ya. Oki Setiana Dewi, dulu pemeran Ayat-Ayat Cinta ya, atau film-film Muslim ya. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat dulu videonya. Adik saya namanya Sorry, saya ulang lagi. adik saya namanya Ria Ricis. Nama aslinya Ria Yunita. Dia buat nama sendiri Ria Ricis, Ria cantik dan manis. Yang menarik adalah di masa kecil kami, saya dan Cindy, adik saya nomor 2, senantiasa mendapatkan ranking 1 di sekolah. Sehingga kalau sedang bagi rapot, orang tua akan mengatakan anak saya ranking 1 atau ranking berapa wahai guru. Tapi berbeda dengan Ria Ricis. Ria Ricis kalaulah muridnya di kelas ada 25 orang, dia ranking 23 teman-teman sekalian, atau ranking 24 atau ranking 25, paling belakang. Kalau pertanyaan untuk anak 1 dan anak 2 ini ranking 1 atau tidak? Tapi kalau untuk Ria Ricis, anak saya naik kelas atau enggak? Udah naik kelas aja udah bersyukur luar biasa. Ria Ricis menarik, kenapa dia nggak suka belajar di sekolah teman-teman sekalian. Jadi kalau ada apalagi pelajaran hitung-hitungan, kalau ada pelajaran hitung-hitungan yang dia lakukan adalah, ibu saya pusing bu guru, izin ke UKS. Jadi cari-cari alasan supaya nggak belajar pelajaran hitung-hitungan karena dia sangat tidak suka dengan pelajaran berhitung. Lalu apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kami? Apakah kedua orang tua kami mengatakan, Ricis,
ikutin dong kakakmu yang ranking 1 itu. Ricis, ikutin dong kakakmu yang pinter itu. Sepanjang saya bersama dengan orang tua saya dan dengan adik-adik saya tidak pernah mendengarkan kalimat tersebut. Ayah dan ibu saya hanya mengatakan, apa yang kamu suka. Dan Ria Ricis sangat menyukai pelajaran yang berbau seni. Semua pelajaran seni nilainya sempurna. Tapi kalau pelajaran matematika dan pelajaran IPA lainnya, nilainya memang rendah. Oke, jadilah kamu hebat dalam bidang seni tersebut. Jadi orang tua mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki potensinya masing-masing, dan oleh orang tua kami betul-betul didukung teman-teman sekalian. Sehingga walaupun Ricis nilainya sangat tidak bagus di sekolah dalam hal akademik, terutama pelajaran-pelajaran berhitung, tapi dia punya nilai yang sempurna dalam pelajaran seni, dan orang tua kami mendukung seni tersebut dan mendukung apapun hobi yang dia suka, sehingga itu menjadi sebuah skill yang terasah, dan hari ini itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghasilkan. Dan hari ini Ria Ricis menjadi seorang YouTuber dengan kreativitasnya yang sangat luar biasa, keahliannya dalam bidang seni, dan sudah menghasilkan di usia 20 tahun. Saya rasa dia sudah bisa menghasilkan sendiri, memiliki rumah sendiri, mandiri, dan membantu banyak keluarga yang lainnya. Bahwa Bapak dan Ibu sadarilah dan pahamilah bahwa semua anak cerdas dengan potensinya masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, itulah tadi contoh kasus Ria Ricis ya, di mana dia saat masih sekolah, dia selalu dapat juara 1, tapi dari belakang Bapak Ibu. Ya, untung-untungan kalau naik kelas ya, ibunya sudah paham. Nah, ternyata si Ria Ricis ini nggak suka matematika, nggak suka ya pelajaran-pelajaran eksak seperti itu ya. Dia hanya suka seni seperti itu. Dan ternyata saat kuliah dia mengekspresikan seninya itu dan bisa menghasilkan uang yang banyak. Bayangkan ya, siswa mungkin yang kita anggap tanda petik nilai terakhir ya, apa prestasi terakhir atau tanda petik bodoh seperti itu, ternyata di masa masa dia masih kuliah, dia sudah bisa beli mobil mewah, rumah mewah seperti itu karena penghasilannya miliaran Bapak Ibu, bisa sampai 20 miliar per tahunnya. Bahkan ada rumah yatim ya, itu dibangun oleh Ria Ricis. Tadi kakaknya itu seorang artis terkenal, itu jauh di bawahnya Ria Ricis kalau lihat dari penghasilannya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah semua anak adalah cerdas sesuai dengan potensi dan talentanya masing-masing. Tidak ada, dalam tanda petik, tidak ada anak yang bodoh. Bahkan anak yang memiliki kekurangan pun pasti cerdas Bapak Ibu. Setiap manusia itu memiliki nilai unik. Siswa yang berkebutuhan khusus pun pasti cerdas. Cerdasnya di mana? Di antara salah satu, kemungkinan salah satu atau lebih dari satu di antara 8 kecerdasan yang disebutkan oleh Gardner tadi. Nah, lihat dari kasus ini, jadi kita kembali lagi setelah kita bedah ya. Jadi menurut Gardner itu tadi kecerdasan itu ada 8 ya, yaitu berbahasa, logika, gambar, ini bahasa Inggrisnya visual spasial ya, kemudian kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Jadi Bapak Ibu di sini yang lagi ikut Zoom meeting ini, sekarang kenali kecerdasan Bapak Ibu itu belum tentu kecerdasan akademik ya, belum tentu kecerdasan berbahasa. Dilihat, nanti kita akan tes bareng-bareng ya. Dan biasanya setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Misalkan siswa yang suka matematika, biasanya mereka kecerdasan bahasanya kurang. Mereka kesulitan ya, kesulitan untuk berbicara. Berbeda dengan siswa yang suka berbicara ya, suka ngomong, biasanya disuruh pelajaran logika atau matematika, fisika itu mereka akan kesulitan ya, pusing, stres seperti itu. Dan itu tidak perlu dihukum ya, tidak perlu dihakimi bahwa dia anak yang tidak pintar seperti itu. Kenapa? Cukup kita kenali dan nanti kita asah kecerdasan apa yang kita miliki, dan itu kita asah terus sehingga kita dapat mencapai kesuksesan dalam hidup ini ya. Oke. Nah, ini juga Bapak Ibu. Jadi menurut Gardner, ini tahun 83, ini kecerdasan ada 8, dan
nanti ke depannya akan ada lagi kecerdasan yang belum teridentifikasi. Sampai sekarang ini ada 16 Bapak Ibu totalnya. Ya, tapi pengembangan dari ini. Nah, kita nggak usah belajar yang banyak dulu. Yang 8 dulu kita kenali ya. Berikutnya nanti akan kita kembangkan sendiri setelah kita paham. Nah, ini. Jadi kemampuan berbahasa ini adalah kemampuan berbicara, menulis, menggunakan bahasa secara efektif. Jadi ada siswa yang memang kalau tidak bisa berbicara, dia pasti pandai menulis ya. Belum tentu orang orang yang pandai menulis juga pintar berbicara. Ini juga termasuk bagian dari kecerdasan berbahasa ya. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan sendiri. Kemudian yang logika, ini kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis dan menyelesaikan masalah matematika ya, fisika kayak gitu ya. Kalau disuruh belajar terkait angka-angka, mereka akan sangat sangat mudah sekali ya. Oke. Kemudian gambar ini dalam bahasa Inggrisnya visual spasial ya. Ini kemampuan memvisualisasikan objek dalam bentuk 3 dimensi dan memahami hubungan antar objek. Jadi kalau manusia memiliki kecerdasan gambar ini, dia bisa membayangkan Bapak Ibu dalam bentuk 3 dimensi, membayangkan posisi Candi Borobudur itu seperti ini, puncaknya seperti ini, posisi sebelah kanan ini. Dia bisa membayangkan sesuatu yang abstrak itu sangat bisa sekali. Ya, beda dengan kita yang memiliki kemampuan berbahasa, disuruh membayangkan bentuk, kalau tidak memiliki kemampuan ini, kita akan kesulitan. Apa sih yang kamu maksud? Pasti akan seperti itu. Ya. Kemudian yang kecerdasan kinestetik ini adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh Bapak Ibu. Ya, biasanya disertai kemampuan olahraga, seni, pertunjukan, pencaksilat dan lain-lain ya. Jadi itu termasuk kecerdasan Bapak Ibu. Ada siswa kita yang sulit belajar, tapi dia pinter olahraga, pinter bela diri, pinter pertunjukan, ini memiliki kecerdasan kinestetik ya. Kemudian kecerdasan musikal, ya saya kira Bapak Ibu paham ya, kemampuan menghargai, memahami, dan membuat musik ya, mendengarkan. Kalau kita tidak memiliki kecerdasan ini, kalau kita memiliki kecerdasan ini Bapak Ibu, satu orang Bapak Ibu mendengarkan satu alunan musik, maka Bapak Ibu setelah musik berhenti, Bapak Ibu masih bisa membayangkan musik tadi dan bisa menyuarakan dengan nada dalam hatinya. Kedengaran, masih kedengaran ya. Tapi kalau kecerdasan musik kita minim, ya setelah kita dengar musik, kita nggak akan bisa membayangkan lagi musik tadi. Apa sih, coba diulang lagi seperti itu ya. Jadi ini tidak bisa apa itu, tidak bisa dibuat tes Bapak Ibu. Misalkan buat tes ujian ujian semester ya, misalkan seni musik, itu sebenarnya nggak bisa Bapak Ibu, itu hanya teori. Yang benar adalah kita bisa mengekspresikan musik dalam diri kita, seperti itu. Ya. Tidak sama dengan tes ujian, misalkan jawabannya A, B, C, D seperti itu. Bukan seperti itu ya yang dimaksud ini. Nah, kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain lebih baik, Bapak Ibu. Jadi ada siswa kita, dia tuh suka mendengarkan temannya curhat, suka ngumpulin temannya, bahkan dia menjadi apa? Mungkin jadi ketua kelompok, jadi seperti itu, diikuti teman-temannya. Itu sebenarnya termasuk kecerdasan, dan ini tidak ada di akademik, Bapak Ibu. Nggak ada ya. Oh, anak ini sering gerombol sama temannya, sering bersosialisasi ya. Ini sebenarnya termasuk kecerdasan. Oke, katakanlah dalam waktu sekolah, siswa ini mungkin nilai mata pelajarannya jelek ya, tidak pinter, dia lebih suka nongkrong sama temannya. Belum tentu saat dia lulus sekolah, dia tidak jadi orang yang tidak sukses, Bapak Ibu. Boleh jadi dia pinter mengumpulkan massa, nyalon DPR jadi, nyalon kepala desa jadi ya, seperti ini. Orang yang pinter untuk berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal ya, kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi dalam diri sendiri. Ini biasanya Bapak Ibu guru BK ya, paham ini. Biasanya pasti memiliki kecerdasan interpersonal. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memahami diri sendiri, kita tidak akan bisa memahami orang lain seperti itu. Ini biasanya memang psikolog pasti ya. Oke, kemudian yang terakhir kecerdasan naturalis, ini kemampuan mengamati dan memahami alam dan makhluk di sekitar kita. Jadi ada siswa kita yang suka dengan alam, naik gunung, hiking ya, seperti itu. Atau mungkin suka dengan binatang, hewan, mengamati seperti itu. Itu sebenarnya termasuk kecerdasan Bapak Ibu. Dan itu tidak harus dalam bentuk teori Bapak Ibu.
Jadi jawabannya seperti bisa menjawab soal biologi, tidak seperti itu maksudnya. Jadi ini memiliki maksud yang ada di dalam diri kita ya. Itu termasuk jenis kecerdasan oleh konsepnya Gardner. Nah, oke Bapak Ibu, eh, kita akan coba tes ya, tes kecerdasan kita semuanya di sini, biar Bapak Ibu tahu mana kecerdasan yang paling potensial yang dimiliki oleh Bapak Ibu, dan kemudian itulah yang perlu nanti kita asah seperti itu untuk menemukan talenta kita. Oke, saya chat Zoom ya, linknya saya taruh di chat Zoom. Sebentar. Atau bisa ketik manual, atau silakan klik di chat Zoom, itu silakan diklik, Bapak Ibu. Kita tes diri kita, ada tes online ya, pakai Google Form. Ya, silakan diklik di chat Zoom yang Bapak Ibu ingin tahu ya seperti apa nanti kecerdasan majemuk itu. Nah, nanti akan kita bedah dengan analisis dengan aplikasi ya. Oke. Eh, jadi inilah kecerdasan majemuk. Ya. Ya, angketnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau bisa jawabannya tidak ngawur ya Bapak Ibu, sebisa mungkin sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita ya. Oke. Untuk identitas cukup diisi saja yang ada apa bintang merah saja, cukup nama saja. Yang email ini nggak wajib, biarkan saja. Lalu isi angketnya ya. Oh, nama ya. Nah, seperti ini. Waktunya 5 menit dari sekarang Bapak Ibu, silakan diisi. Oh ya, emailnya ternyata wajib. Oh, bisa. Ya. Nah, ini untuk soal aslinya sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Soal aslinya ini sekitar eh, sekitar berapa ini? 80-an mungkin Bapak Ibu soal aslinya. Ya ini karena untuk webinar, maka kita pakai yang paling sedikit yaitu 24 saja. Oke, waktunya 5 menit Bapak Ibu, silakan yang pengen mencoba. Kita akan lihat. Ya, ini sudah 10. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, jadi nanti dari hasil angket ini kita akan bedah dan kita akan analisis dengan aplikasi ya Bapak Ibu. Oke. Seperti biasa, kita akan menggunakan aplikasi kecerdasan Majmu Almas di sini. Ya, jadi monggo silahkan yang sudah bisa tetap lihat di layar. Aplikasinya ini seperti biasa Bapak Ibu berbasis Excel ya. Kalau bisa pakai Excel 2010, ini agak agak stabil ya, seperti itu. Oke, jadi untuk mengaktifkan aplikasi kita perlu mengklik tombol Enable Content di sini. Ya, jadi inilah aplikasinya ya. Oke, jadi ini adalah aplikasi analisis eh, kecerdasan majemuk.
yang dimiliki oleh Almas. Jadi di aplikasi ini ada menu utama. Di sini nanti semuanya analisisnya otomatis. Bapak Ibu cukup melakukan beberapa langkah, yaitu cetak angket dibagikan ke siswa, bisa juga angketnya online kayak tadi, bisa juga secara fisik dicetak, kemudian dibagikan ke siswa, lalu diinput data angketnya seperti ini. Ya. Nah, untuk angketnya sendiri ini ada yang apa namanya? Ada yang offline ya, yang berbentuk kertas nanti ini bisa dicetak ya. Nah, seperti ini. Ini soalnya realnya ada 80 Bapak Ibu ya. Ini bisa dicetak kalau misalkan sekolah Bapak Ibu tidak ada koneksi, siswa dilarang bawa HP atau siswa tidak ada bawa laptop seperti itu. Bisa juga bisa online. Kalau online jika sekolah Bapak Ibu lengkap ya, siswa boleh bawa HP, boleh bawa laptop, silakan melakukan tes online seperti yang kita lakukan tadi. Nah, jika tidak ada fasilitas seperti itu, silakan ini dicetak, dibagikan ke siswa ya. Seperti itu. Ini nanti dijawab. Jadi siswa jika dijawab ya, dia itu kasih tanda centang. Jika tidak, maka dikosongi aja. Itu aja angketnya. Lalu dibagikan ke siswa, lalu kemudian kita input datanya di sini. Ya. Nah, oke. Cara inputnya bagaimana? Di sini macam-macam ya Bapak Ibu. Cara inputnya yang pertama ya manual, bisa ya. Cara tradisional, cara adat ya. Diketik manual seperti ini. Ali, Budi, Nana, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di sini jawabannya, jika dijawab iya dikasih tanda V atau centang, jika dijawab tidak dikosongi seperti itu. Nah, seperti ini aja cara ngisinya. Ini mungkin bisa menyita waktu Bapak Ibu ya, karena bisa lama. Kami sarankan itu pakai yang online tadi, ya, itu lebih cepat. Jika tidak online, kami sarankan pakai cara alternatif, yaitu diisi di Excel. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste saja. Nah, selain ini, aplikasi ini juga bisa ngambil data dari Dapodik, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu perlu data siswa seperti ini ada tombol Dapodik, jadi akan kita pindah data nama siswa. Untuk memudahkan kita tidak usah mengetik data siswa seperti itu ya. Ya, jadi ini akan memanggil data siswa dari Dapodik yang sudah berbentuk Excel. Seperti itu, ini sudah masuk ya. Nah, ini enak ya, enaknya ini nanti nggak perlu ngetik lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian cara yang ketiga, ini Bapak Ibu juga bisa copy paste dari Excel biasa. Misalkan punya data seperti ini ya, daftar nama artis ya misalkan. Nah, ini yang dari Dapodik tadi sudah masuk. Nah, kalau dalam bentuk Excel biasa seperti ini tinggal di copy saja, di copy, Ctrl C, Ctrl Tab, lalu dipaste seperti ini. Datanya langsung masuk ya, enak. Jadi cepat. Nah, kemudian cara yang terakhir itu misalkan pakai yang online tadi Bapak Ibu, ini ada Google Sheet di sini ikonnya ya. Yang online tadi itu Bapak Ibu ini sudah ngisi data ya. Nah, ini sudah berapa yang ngisi kita lihat dulu. Oke, 230-an. Kita copy yang ini Bapak Ibu, data linknya yang di atas ini. Kemudian kita masukkan ke aplikasi seperti ini, kita masukkan ke sini ya. Nah, kalau sudah ini enak Bapak Ibu, data sudah langsung masuk ya. Kita masuk ke input data, tinggal diimpor saja melalui Google Sheet yang ini. Ya, jadi nanti kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi satu persatu ya. Ini datanya langsung otomatis masuk. Oke, kita mulai. Kita tunggu. Oke. Jadi enak kalau yang online tadi aplikasi bisa langsung ngambil data dari Google Form yang Bapak Ibu isi tadi. Nah, ini sudah masuk. Yang pertama Ibu Eriati Safitri Odang ya. Kemudian saya Ibu Nia, Pak Erik, Erika ya. Oke, ini analisis jawabannya ya seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini selesai ya, kita akan lihat hasil analisisnya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai analisis untuk yang pertama, Ibu Herianti. Ini dominannya itu tipe kinestetik intrapersonal dan naturalis ya. Terlihat di sini, ini dibagi 100% ya. Nah, ini akan terlihat Bapak Ibu,
kepribadiannya yang kinestetik ini, seorang yang memiliki kecerdasan majemuk kinestetik ini biasanya kinestetik tubuh yang tinggi dikatakan pandai dalam melakukan gerakan tubuh ya. Ini analisisnya ya. Nggak kelihatan ya, saya perbesar ya. Saya perbesar dulu Excelnya. Kemudian karakteristiknya untuk yang kinestetiknya apa saja ya, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati menciptakan sesuatu dengan tangannya, kemudian memiliki koordinasi fisik yang baik ya. Interpersonalnya apa saja? Yang interpersonal, analisis kekuatan kelemahan mereka sangat baik, nikmati menganalisis teori dan ide ya, seperti itu. Ini karakteristiknya. Oke, di sini di aplikasi ada banyak pilihan di sini apa yang ditampilkan atau yang disembunyikan Bapak Ibu. Jadi ini ada kemampuan, kita tampilkan aja semua ya. Kemudian kepribadian tampil, kekuatan tampil aja semua ya, nanti bisa buat pembelajaran bagi kita. Kemudian ekstrakurikuler tampil, cara mengoptimalkan kecerdasan majemuk, media belajar, mata pelajaran pendukung, jurusan kuliah, contoh tokoh ya. Oke. Kita mulai lagi analisisnya kayak gini. Ibu Herianti Safitri Odang ya. Nah, terlihat ya ini bentuknya mana yang paling dominan, yaitu naturalis, interpersonal, kemudian sama kinestetik kelihatan bentuknya ya. Nah, oke, kita mulai dari kemampuan. Nah, kinestetik ini memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh yang baik ya, serta kemampuan olahraga ya dan seni pertunjukan. Kemudian interpersonalnya kemampuan memahami dan mengendalikan emosi diri sendiri, naturalisnya kemampuan untuk mengamati dan memahami alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Pribadinya sudah tadi, kekuatannya ini kelihatan Bapak Ibu. Jadi kita akan mengenali diri kita sendiri. Yang kinestetik ini kekuatannya gerakan fisik, kontrol motorik, kemudian interpersonalnya introspeksi dan refleksi diri ya. Kemudian karakteristiknya ini sama ya. Nah, kita lihat. Kemudian bagi siswa, kalau memiliki kecerdasan kinestetik, interpersonal, dan naturalis, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkannya? Yaitu ikut ekstrakurikuler Bapak Ibu. Kalau kinestetik ikut ekstrakurikuler klub olahraga seperti sepak bola, basket atau bulu tangkis. Kemudian kelompok tari atau balet atau senam atau yoga atau mungkin pencak silat ya. Yang interpersonalnya bisa klub jurnal, refleksi diri, yoga, meditasi, kelompok pemberdayaan diri atau pengembangan kepribadian, dan untuk naturalis klub lingkungan dan ekologi, klub pertanian atau kebun sekolah, eksplorasi alam atau yang lain-lain. Jadi ini sebisa mungkin juga disediakan oleh sekolah Bapak Ibu untuk mengakomodasi kecerdasan-kecerdasan siswa yang lain selain kecerdasan IQ. Kan selama ini di akademik itu kebanyakan yang terus didukung adalah kecerdasan IQ ya Bapak Ibu. Nah, untuk yang lain ini juga perlu didukung dengan cara menambah ekstrakurikuler di sekolah sesuai dengan 8 kecerdasan ini. Nah, kemudian cara mengoptimalkannya ya, kinestetik ini ya kelihatan ini sudah. Kemudian media belajar yang cocok, kinestetik ini video tutorial, instruksi langsung ya, praktek langsung. Kemudian interpersonalnya ini media belajarnya, jurnalisme, meditasi, refleksi diri, konseling, dan aktivitas. Jadi kalau ada siswa kita yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia akan suka main ke ruang BK, Bapak Ibu. Ya, mereka akan senang mendengarkan Bapak Ibu berkomunikasi dengan mereka ya. Yang naturalis media belajarnya apa saja? Saya kira sudah bisa kita lihat. Ya. Mata pelajaran pendukung, kemudian ada contoh tokoh yang memiliki contoh tokoh yang memiliki kecerdasan ya. Untuk Lionel Messi ini yang memiliki kecerdasan kinestetik ya. Dia seorang pemain sepak bola terkenal, ini kecerdasannya adalah kecerdasan kinestetik. Bapak Ibu lihat, ini Lionel Messi adalah pemain kelas dunia, mungkin juara 1. Jangan dikira dia pinter matematika Bapak Ibu. Boleh jadi dia tuh tidak pinter ya, fisika tidak pinter ya. Dia pinter hanya terfokus pada kecerdasan kinestetiknya saja seperti itu. Jangan dikira kayak orang-orang sukses itu pinter segalanya, enggak, jarang.
mereka manusia itu minimal punya satu kecerdasan dan apabila kita mampu untuk mengoptimalkannya, maka insya Allah kesuksesan itu bisa kita capai ya seperti itu. Nah ini juga Mahatma Gandhi, dia ini untuk yang intrapersonal Mahatma Gandhi ya. Dia pinter sebagai pemimpin aktivis politik yang terkenal dari India ya. Jangan dikira Mahatma Gandhi pinter intrapersonal, dia jadi orang terkenal, pinter kemudian dia juga pinter sepak bola ya, nggak bisa. Jadi manusia itu sebenarnya punya satu fokus kecerdasan, mungkin bisa juga beberapa fokus kecerdasan, dan itu saja yang perlu kita asah Bapak Ibu. Itu nanti yang disebut dengan talenta ya seperti itu. Ya ada juga contohnya John Godal ya. Kemudian ada tips cara mengembangkan kecerdasan dan talenta. Ini contoh laporannya per perseorangan ya. Oke. Jadi ini seperti ini hasil analisis dari aplikasinya. Langsung diperlihatkan satu persatu Bapak Ibu. Kita lihat yang kedua. Oh ini saya tadi ya. Ibu Nia yang ketiga ini berbahasa intrapersonal dan naturalis. Ya rata-rata guru BK atau psikologi ya, psikiater atau guru konseling itu rata-rata intrapersonal ya. Oke, ini ada yang berbeda yaitu berbahasa, ya memiliki kemampuan berbahasa ya. Ini cocok banget untuk jadi guru BK memang ya, Ibu Nia ya. Kemudian yang terakhir dia juga suka naturalis, pasti suka dengan alam ya. Saya kira begitu saja. Jadi ini bisa nanti kita tambahkan foto, misalkan perlu foto siswa kita di sini, masukkan saja di folder. Ini ada contoh nomor induknya. Jadi fotonya nanti sesuai dengan nomor induk. Coba kita analisis dulu aja nomor induknya menjadi 101. Biar tampilannya bagus ya Bapak Ibu. Kita jadikan nomor absen 1 seperti ini. Nah ini ya langsung keluar fotonya ya. Laporan untuk Ibu Herianti Savitri Odang. Nah, seperti ini. Ini di print. Bisa nanti dicetak PDF lebih dari satu orang. Jadi misalkan kita cetak 1 sampai 3. Atau bisa kita cetak fisik kertas juga bisa. Kalau zaman sekarang untuk penghematan bisa kita cetak menjadi digital saja seperti ini. Nah ini laporannya. Kita klik ya hasil PDF-nya. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya Bapak Ibu. Ini mirip nanti dengan hasil yang di kertas ya. Nah, ini. Ya, banyak laporannya untuk satu orang ini ya. Nah, seperti ini. Berapa halaman ini? Sekitar 3 halaman Bapak Ibu. Dan tulisannya kecil-kecil loh ya ini. Oke, ini perlunya kita memahami dan mengenali kecerdasan. Nah, ini semuanya akan dibuat sendiri otomatis. Nah, ini ada 3 ya, PDF-nya langsung keluar. Oke, berhasil. Nah, kita lanjut lagi. Di sini juga ada output ya. Kita nggak bisa bahas semua peserta satu persatu ya. Saya ambil contoh saja di sini. Ini tadi ada sekitar berapa ini ya pesertanya. Kita cek dulu jumlah peserta ini di sini. Sekitar 300 ya tadi yang isi data ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pengen melihat hasilnya untuk diri sendiri, saya hanya bisa men-share ini ya jawabannya, hasil analisisnya, tapi secara kelompok ya, tidak yang satu persatu. Kalau yang satu persatu tadi akan lama ya. Nah, kayak gini, ya nanti silakan dicari sendiri. Ini saya akan cetak PDF dan akan saya upload di internet. Silakan nanti bisa di-download ya seperti itu. Nah, ini sudah jadi PDF. Mungkin tapi hasilnya seperti ini ya, nggak satu persatu tadi ya Bapak Ibu. Cukup kita tahu saja, yang penting nanti materinya juga akan di-share ya di mana? Di grup WA mungkin 2 hari lagi seperti itu. Oke, saya upload dulu nanti silakan yang pengen tahu hasilnya untuk Bapak Ibu sendiri bisa dilihat. Nah, di sini. Oke, eh, kita lanjut dulu. Jadi di sini ada juga output dan ada grafiknya. Ini langsung terlihat
pembagian di kelas ya, mungkin di siswa kita, kebetulan ini webinar, jumlahnya banyak, rata-rata multi ya, yang cuma satu itu sedikit-sedikit kayak gini jumlahnya. Yang multi 180 peserta, ini multi kelihatan di sini. Yang hanya berbahasa saja itu 5, yang logika 8, yang gambar 3 ya, seperti itu. Yang hanya satu kecerdasan saja. Nah, ini tesnya cuma 24, yang benar itu ada 80 soal Bapak Ibu. Itu lebih hasilnya lebih lebih detail ya, lebih bagus seperti itu analisisnya. Ini juga ada apa namanya? Covernya ya. Kalau mau dicetak buat laporan, di print tadi. Kalau buat laporan buat kepala sekolah, nah ini sudah ada covernya, di print jadi sudah. Tebel nanti laporannya. Tapi kalau bisa di PDF juga nggak apa-apa, Bu. Bisa di-share kepada siswanya. Oke. Jadi ada konsepnya. Kalau mau baca ini ada konsepnya, pengen tahu lebih mendalam tentang kecerdasan, silahkan. Ada juga ini per per apa namanya? Perbagian. Misalkan berbahasa untuk ekstrakurikuler yang cocok apa ya, seperti ini. Untuk logika, gambar ya. Ini bukan persiswa. Kalau tadi persiswa ya, ini analisisnya secara keseluruhan seperti itu. Ada di konsep. Misalkan kekuatannya apa ya, yang berbahasa itu apa ya. Nah, ini kelihatan di sini. Oke. Ya, tulisannya kecil ya. Terus nggak apa-apa lah, katakanlah begitu. Baik, itulah yang lain-lain nanti intinya samalah, bisa dieksplorasi sendiri. Jadi ini aplikasi untuk menganalisis kecerdasan apa yang ada dalam diri kita ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Untuk yang pengen tahu hasilnya tadi, saya share, bisa ketik manual SID garis miring tes KM hasil. Ya, ya, saya share di chat Zoom ya. Maaf, chat Zoom-nya masih kami tutup biar gak kesundul ya. Oke, Kak, yang pengen lihat hasilnya tadi ya, Bapak Ibu, hasilnya apa? Atau mungkin bisa disimpan di print screen, bisa dilihat nanti ya, biar nggak ketinggalan Zoom-nya. Oke, kita lanjut materinya Bapak Ibu. Oh, sebentar. Nah, itu tadi baru pengenalan kecerdasan majemuk loh Bapak Ibu. Belum untuk apa? Belum untuk apa ini ya, setelah kita tahu. Selanjutnya apa? Oh ya, maaf, ini kok terpaus ya. Share screen. Saya share screen ulang Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita tahu tadi, selanjutnya apa? Buat apa? Gitu. Terus bagaimana? Apa langkahnya? Setelah kita tahu kecerdasan kita itu apa, kita harus mengenal. Berikutnya adalah talenta atau bakat. Ya, Bapak Ibu. Bakat itu adalah kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang, Bapak Ibu. Setiap orang itu pasti memiliki bakat atau talenta sesuai tadi, salah satu di antara kecerdasan majemuk yang paling menonjol pada diri kita. Jadi jangan mikir-mikir bakat saya menyanyi ya, bakat saya ternyata pencak-silat ya, seperti itu. Tidak, jangan seperti itu. Kita analisis dulu kecerdasan kita itu apa, nanti bakat kita itu ada di antara kecerdasan itu, Bapak Ibu. Oke, bakat atau talenta ini adalah sekumpulan karakteristik alamiah seseorang ya, yang merupakan akselerator atau pemercepat, faktor yang mempercepat penguasaan skill ya, atau kompetensi seseorang serta mendorong munculnya performa yang luar biasa. Contoh tadi Ria Ricis ya. Dia tidak pinter dalam apa namanya? Dalam akademik, tapi dia punya sesuatu dan dia tahu itu. Dia punya kecerdasan ini, kemudian dia kembangkan terus talentanya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu ya kecerdasan kita di mana, terus bagaimana cara mengembangkan atau mengoptimalkan talenta kita, Bapak Ibu? Untuk siswa ini ya, katakanlah kita bareng-bareng. Yang pertama, kita harus sadar dulu dan mengenali potensi bakat atau talenta yang ada, yang dimiliki dan terletak pada ranah kecerdasan apa, Bapak Ibu. Ya, nggak usah bingung. Pasti kalau kita sudah tahu kecerdasan kita di sini, ada beberapa bakat yang kita miliki, nanti kita akan tahu jawabannya di mana ya.
Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah tahu talentanya, perlu diasah potensi yang dimiliki secara konsisten terus-menerus. Ya, jangan berhenti. Misalkan saya bakat menulis karya ilmiah, tulis saja. Saya bakat olahraga, terus ikut kursus olahraga, ikut ekstrakurikuler olahraga. Saya bakat misalkan musik. Kalau di sekolah nggak ada musik yang memadai, ikut les, ikut kursus seperti itu tadi. Ikut yang lain di luar sekolah, ya itu diasah. Walaupun lambat, asal terus-menerus jangan berhenti. Kemudian yang ketiga, ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau lembaga kursus di luar sekolah guna mendalami talenta yang dimiliki ya. Ini. Kemudian yang keempat, mengikuti pertunjukan ya. Setelah tadi sudah sering dilatih, kita harus ikut pertunjukan atau ikut kompetisi, ikut lomba ya, atau kegiatan yang bersifat produktif sebagai indikator sejauh mana bakat atau talenta kita itu berkembang. Jadi cara ngukurnya kita harus ikut lomba. Nanti, oh ya, kalau saya menang berarti talenta saya itu ketahuan sampai tingkat mana. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, menjalani latihan secara teratur dengan pendalaman yang serius agar potensi yang dimiliki dapat berkembang sepenuhnya dan menjadi fondasi kesuksesan ya. Jadi tolak ukurnya harus ikut kompetisi, ikut kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu. Nah, setelah kita tahu ya pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menyikapi siswa dengan nilai akademik yang minim Bapak Ibu? Ya, siswa kita tidak pinter. Sekarang kita sudah tahu bahwa anak yang tidak pinter akademik belum tentu dia anak yang bodoh. Dia pasti punya kecerdasan yang lain, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita ketahui bahwa ada kecerdasan lain selain kecerdasan intelijen ya, yaitu kecerdasan matematika. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya eh, tentang realitas talenta Bapak Ibu. Banyak banyak orang-orang atau anak usia sekolah itu yang kadang-kadang tidak fokus eh, di akademiknya, tapi ternyata dia tuh bisa jadi mengoptimalkan talentanya seperti ini ya. Indonesia Got Talent. Kemudian di TV-TV sudah banyak ya, Indonesia Mencari Bakat ya, Indonesia Got Talent seperti itu. Itu dicari sebenarnya. Ini yang kemarin sempat viral walaupun tidak juara satu ya. Putri Aryani. Ya, Putri Aryani ini mungkin ada berkebutuhan khusus ya, ada kekurangan dalam fisiknya ya. Kekurangan tidak bisa melihat. Tapi ternyata dia tahu kecerdasan saya di bidang apa, dan itu yang terus diasah, Bapak. Dia bisa sampai jebol ke Amerika sana ya, sampai final walaupun tidak juara satu. Nah, inilah pentingnya kita mengenali kecerdasan yang ada dalam diri kita seperti itu. Oke, Bapak Ibu, dari contoh banyak kasus tadi kita sudah paham ya apa manfaat dan bagaimana apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai guru BK setelah kita memahami tentang kecerdasan macam ini. Nah, pertanyaannya, sudah siapkah sekolah kita menjadi sekolah multitalenta ya, dalam membantu siswa menemukan talenta terbaiknya ya. Jangan hanya mengukur kecerdasan siswa dari intelijensinya saja, dari nilai akademiknya saja. Siapa juara satunya di kelasmu? Sudah bukan zamannya lagi, Bapak Ibu. Itu hanya salah satu kecerdasan saja. Jangan-jangan di sisi lain ada siswa dia memiliki kecerdasan yang berbeda. Anak yang nakal pun jangan-jangan dia nanti jadi DPR, jangan-jangan dia jadi pengawas sekolah ya, jangan-jangan dia nanti yang ngawasi kita. Padahal dulu waktu sekolah rame sendiri, tukang ngomong sendiri ya, ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terakhir kalau sudah paham ini, kapan ya mau dijalankan di sekolah kita? Itu saja sih materi dari saya. Terima kasih ya. Dari yang banyak ya, materi yang panjang ini. Baik Bapak Ibu, mungkin pasti banyak yang pengen tanya atau diskusi ya, monggo kita diskusi aja ya, sharing-sharing, langsung saja dibuka mic-nya. Monggo Ibu Hida Roini ya, yang sudah cium tangan dari tadi. Silakan kita diskusi saja.
Monggo, atau siapa saja ini kalau nggak bisa Bapak Udin, Baik, suaranya mati, Bapak ngomong dimatiin. Maaf ya, kami mute ya. Ini suaranya siapa ya? Monggo Bapak Ibu yang mau diskusi silakan mic-nya dihidupkan. Kita kita ngobrol langsung santai-santai di sini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rahim dari Ya, monggo silakan Pak Dwi. mohon maaf, mohon izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, nama aplikasinya tadi apa ya untuk tes kecerdasan siswa dan bagaimana cara menggunakannya sebagai guru. Kalau tadi kan kita sebagai yang mengerjakan, bagaimana cara untuk memberikan tes tersebut kepada orang lain. Begitu, terima kasih. Untuk caranya saya kira sama. Jadi itu ada panduan tutorialnya nih Bapak, akan di teknis aplikasi itu ada, nanti sudah ada tutorialnya dan langkahnya sama, nanti bisa dilakukan kepada siswa kita dan kita bisa mendapatkan hasil analisisnya itu ya, seperti itu. Kalau dijelaskan teknisnya bisa panjang ya, cuma rangkumannya cuma ada 3 langkah Bapak Ibu. Jadi yang pertama siapkan angkesnya tadi, kemudian bisa offline bisa online, dan bagian kedua dimasukkan ke dalam ya. Dan setelah masuk itu sudah otomatis nanti akan dianalisis oleh aplikasi ya. Demikian Bapak. Ya, Pak Ali. Oke, monggo silakan. Maaf, ini kami mute. Monggo dibuka lagi mic-nya Bapak. Ya, Pak Ali. Oke, monggo Izin. Pak Rodes. Mohon izin, Pak. Saya Hendri, Pak, dari Bogor. Ya, Pak Ali. Ya, monggo silakan Pak Hendri. Saya bertanya, Pak, untuk mendapatkan itu untuk materinya dengan aplikasinya akan di-share atau gimana, Pak? Oke, untuk materi presentasinya itu nanti akan Beserta dengan aplikasinya, Pak ya. Sungguh menarik sekali menurut saya untuk aplikasinya, luar biasa. Mudah-mudahan ya Harus bayar, Pak. Gimana, Pak? Oh, berbayar. Apa download? Oke, baik. Untuk aplikasi, untuk pertanyaan kejelasan majemuk sudah nggak ada ya. Baik, kalau begitu ini. Ya, untuk aplikasinya, Pak. Terutamanya ya. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan di sekolah kami gitu, Pak. Pak Ali. Pak, kami juga, saya juga tertarik, Pak. Benar, Bagus Pak, saya juga, Pak. Walaupun guru Benar, IPAS, Pak, Pak. ada ketertarikan, Iya. Pak. Kita bisa Mendukung paperless sekali nih penggunaannya, Pak. Oke, betul, baik. betul. Cara mendapatkan saya aplikasinya ini, Pak. Aplikasinya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Saya Cara bertahap kembali. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Waalaikumsalam. Baik, untuk aplikasi nanti kita bahas di terakhir ya Bapak Ibu. Monggo silakan. Ada Izin, Pak. Oke, Izin silakan. bertanya Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus aplikasi. Oke, waalaikumsalam. Pak, saya Rodas Barma, Pak. Untuk materi malam hari ini cukup menarik, Pak. Tapi yang jadi pertanyaan saya ini terkait dengan aplikasi. Kalaupun memang aplikasi ini memang efektif dan efisien digunakan, tapi sebelum saya apa namanya melangkah ke lebih lanjut untuk menggunakan ini, apakah aplikasi ini kan alat ukur, Pak? Aplikasi ini berupa alat ukur ini untuk mengetahui kecerdasan majemuk siswa. Apakah validitas dari hasilnya ini dapat kita pertanggungjawabkan, Pak, seperti itu? Karena saya takut nanti pada saat kita penggunaan nanti hasilnya ini tidak sesuai. Kita sudah menyimpulkan, sudah menginterpretasi bahwa siswa ini mempunyai kecerdasan ini, ternyata hasilnya nggak sesuai. Nanti seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini sudah ada standarnya di buku Dignas ya. Mana ya? Tapi itu tidak berupa aplikasi Bapak Ibu. Jadi
Kalau ditanya validitas itu kami bisa dilihat sendiri di buku dinas ya Bapak. Sebentar, ada di mana ya? Saya kok lupa. Ya, untuk soal-soalnya itu di sini ya. Soal-soalnya, tapi ini berbentuk tekstual saja. Jadi kami menggunakan referensi yang ada di sini ya. Dan ini dibuat oleh para pakar ya Bapak Ibu. Seperti itu, bukan kami yang buat, kami hanya apa namanya? Menginterpretasikan ya. Menjadikan dalam bentuk aplikasi seperti itu ya. Dan itu otomatis ya, semuanya otomatis analisisnya. Ya, jadi begitu. Nah, ini ada di bawah sendiri ya. Seperti ini. Baik, baik Bapak Ibu, kalau sudah, saya kira nggak ada yang tanya masalah penjelasan majemuk itu sendiri ya. Ya, Izin aplikasi. Pak, bertanya Pak. Tapi tertarik dengan aplikasinya, Pak. Baik, baik. Bukan masalah materi Pak, bukan aplikasi. Izin Oke, bertanya. monggo silakan Ibu Penny. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak. Terkait dengan siswa yang dengan tanda kutip kurang cerdas Pak ya. Nah biasanya kan kalau kita di sekolah itu lebih mengacu pada penilaian Pak ya. Ya. Nah ketika mereka kurang di bidang itu, mereka pasti ogah-ogahan dan malas-malesan tuh Pak. Nah bagaimana cara kita menangani anak yang seperti itu pada saat misalkan jam pelajaran matematika Pak, otomatis kan dia ini tidak memperhatikan dan akhirnya bisa jadi dia mengganggu teman yang lain atau bahkan mungkin dia lebih memilih tidak masuk kelas atau tidak hadir. Nah, bagaimana cara kita menanganinya itu Pak di dalam kelas ataupun pada saat siswa itu ogah masuk ke dalam kelas kita dalam jam itu. Terima kasih Pak, mohon bantuannya Pak. Ya, jadi karena sekolah kita adalah sekolah yang berbasis apa namanya kehadiran ya Bapak Ibu, ada aturan standarnya, maka aturannya adalah siswa harus datang ke sekolah dan mengikuti pelajaran seperti standarnya ya, aturan SOP-nya. Maka apabila ada siswa yang tidak masuk, ya walaupun kita tahu konsep kecerdasan majemuk ini, maka tetap aja siswa itu harus kita bina, misalkan siswa tersebut tidak masuk kelas. Dan walaupun dia sudah tahu kecerdasan saya bukan di sini, bukan di akademik misalkan, karena ini standar prosedural untuk intinya kita sampai dapat ijazah seperti itu, maka kita harus melewati fase itu. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya nilainya kita jelek, merah seperti itu ya, tapi di kurikulum Merdeka itu nggak boleh ada nilai merah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada nilai merah itu siswa mendapatkan nilainya merah, maka harus ada remedi. Jika masih merah, remedi lagi ya. Dan tidak boleh nilainya siswa merah ya, di aturan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ini semua? Itu sudah bermacam-macam. Langkahnya bermacam-macam tergantung gaya Bapak Ibu untuk memberikan advice pada mereka Bapak Ibu. Ya, seperti biasa sebenarnya. Itu kan masalah siswa tidak sama dengan masalah siswa tidak suka masuk kelas, seperti masalah siswa tidak masuk sekolah seperti itu. Ya standarnya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu lebih paham daripada saya seperti ini. Ya. Jadi seperti biasa Bapak Ibu. Dan itu kesimpulannya setelah kita tahu ini, kita tidak bisa menghakimi mereka secara mentah-mentah bahwa kamu anak yang bodoh karena nggak masuk sekolah. Tidak. Kita sudah memiliki konsep lain seperti ini. Siswa itu tidak masuk, dia pasti punya alasan. Dan kita sudah tahu bahwa siswa ini belum tentu pintar di bidang akademik, belum tentu pintar di bidang matematika, dia pasti punya pintaran yang lain. Nah, untuk merayunya itu saya kira Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Bahasa kasih itu Bapak Ibu yang tahu. Dan nanti kita juga harus paham tentang bahasa kasih Bapak Ibu. Ada bahasa kasih 5 bahasa kasih manusia Bapak Ibu. Itu kalau kita bisa pegang itu, siswa yang nakal, siswa yang nggak kerasan di sekolah, itu bisa kita ambil hatinya ya. Kita ambil hatinya itu dengan bahasa kasih. Itu salah satunya saja, salah satunya.
untuk bagaimana siswa masuk sekolah, saya kira Bapak Ibu sudah paling pinternya ya seperti itu. Ya, demikian Ibu. Intinya kita sudah memiliki paradigma baru bahwa ya kepintaran seseorang itu bukan ditentukan dari nilai rapot saja. Kepintaran seseorang siswa itu bukan ditentukan oleh prestasinya saja ya. Sorry, bukan prestasi, nilai akademiknya bukan itu saja. Tapi banyak hal ya tergantung ini kecerdasan majemuk dan juga talenta siswa tersebut. Ya, sekian Bu. Monggo yang lain. Satu lagi ya, kalau nggak ada atau kita sudahi. Izin Oke, bertanya monggo satu kali. Bapak. Monggo Ibu. Saya dulu Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, kebetulan saya guru BK dan GPK. Nah, di sekolah kami ada siswa inklusif. Nah, berkaitan dengan talenta yang tadi Pak, siswa inklusif di sekolah kami itu ada yang cacat fisik. Nah, dari yang saya perhatikan dari hobi dan minatnya, siswa cenderung hobi di olahraga, terutama bola kaki. Nah, tadi juga sekolah mengadakan eskul, dia memilih olahraga. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai GPK dan guru BK, apa langkah yang saya ambil untuk pengembangan talenta siswa tersebut berkaitan dengan fisik? Nah, di mana kita tidak bisa menganggap fisik seseorang bakal tidak bisa dia olahraga gitu ya Pak ya. Tetapi mengarahkan siswa apakah bakat yang dia punya dikembangkan atau dia mencari atau mulai menggali kembali bakat yang lain yang tidak menggunakan fisik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang cukup bagus ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ada siswa memiliki beberapa bakat ya, atau mungkin dia pengen bakat sesuatu, pengen salah satu bakat atau talenta, misalkan tadi olahraga tapi fisiknya kurang ya seperti itu. Atau dia mungkin punya beberapa bakat atau talenta lebih dari satu. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita harus tahu dulu kecerdasannya di bidang apa Bapak Ibu. Lakukan tes ini dulu. Setelah kita tahu siswa itu, misalkan tadi bakat dia suka olahraga tapi fisiknya kurang ya. Ternyata tesnya ini sama, berarti oke, nggak ada masalah. Nah, boleh jadi nanti ada siswa memiliki beberapa bakat, dia bisa olahraga, kemudian dia juga bisa musik, ya. Ternyata musiknya itu bagus. Dia sambil musik, ternyata bagus. Terus dia bingung tanya ke guru BK, guru mana yang perlu saya utamakan, olahraga apa musik? Oke, kata kuncinya satu Bapak Ibu. Bakat atau talenta kita yang asli, ya, talenta kita yang asli adalah di mana saat kita melakukan kegiatan tersebut itu dengan senang hati Bapak Ibu. Kalau kita melakukan itu beberapa waktu kemudian kita bosan, maka itu bukan talenta kita. Jadi kuncinya kalau kita bosan berarti bukan yang itu talenta kita ya. Nah, kemudian bagaimana seandainya tidak ada di sekolah ya? Misalkan kayak olahraga tadi, misalkan dia suka misalkan suka voli, ternyata di sekolah nggak ada voli ya. Itu kami kira nggak bisa dibuat masukan ya ke kepala sekolah untuk menyediakan tempat untuk bagi siswa kita yang memiliki kecerdasan yang lain seperti itu ya, melalui ekstrakurikuler. Jika tidak ada ya, kami disarankan ke siswanya untuk ikut kursus di luar. Ya itu saja sih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian ya. Ya, satu lagi Pak Ali. Terakhir Bapak. Boleh satu lagi Pak. Ya, Pak Ali, terima kasih. Saya dulu ya Pak ya. Oke, Bapak. Oh iya. Mohon maaf, selamat malam semua. Saya tertarik dengan tulisan yang di ujung pojok ini, memperkuat pikiran, menggali potensi. Itu tadi sudah dijelaskan tentang jiwa, intelek, jiwa, hati, roh, dan 8 kecerdasan dari linguistik, matematik sampai naturalis. Yang saya ingin tanyakan, apakah di antara kecerdasan dan yang
yang tadi diuraikan yang pertama itu ada hubungannya dengan misalnya kami ingin menerapkan akselerasi learning gitu Pak. Hubungan dengan akselerasi learning. Oke. Ya. Ya. Akselerasi sudah Bapak ya. Baik, akselerasi learning ini terkait sama akademik ya Bapak Ibu. Pembelajaran akselerasi ya, sekolah yang mungkin 2 tahun selesai ya. Jadi kalau dibilang akselerasi learning, saya kira itu bisa dikaitkan atau tidak dengan ini, tidak semuanya. Mungkin kalau untuk beberapa kecerdasan akademik seperti IQ, kecerdasan seni tadi, ada musik, itu mungkin bisa Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan akselerasi learning ini, saya kok pertama kali ada pertanyaan seperti ini ya. Kalau akselerasi learning ini pembelajaran yang dipercepat ya Bapak Ibu. Jadi dari waktu 3 tahun itu yang biasa 1 semesternya 6 bulan jadi 4 bulan kalau nggak salah Bapak ya. Setahun 3 semester seperti itu. Apa tidak bisa difokuskan ke menggali potensinya Pak? Menggali potensi, ya. Iya. Oke. Jadi ini hanya alat ya Bapak Ibu. Ini hanya alat untuk memetakan kecerdasan siswa, kemudian kita mengarahkan dan kita memberi bimbingan ke siswa kalau kamu memiliki talenta ke sini ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, untuk menggali potensinya, ya memang ini, ya. Tapi kalau dikaitkan sama akselerasi learning, saya kok bingung Bapak. Jadi, oh iya. Beneran saya bingung untuk menjawabnya. Oh, Jadi iya. dalam bidang apa akselerasi learning ya? Kalau misalkan akselerasi learning itu terkait sama kecerdasan majemuk, ya ini sangat cocok sekali ya Bapak. Tapi kalau akselerasi learningnya secara umum itu biasanya terkait sama akademik ya, terkait sama nilai nanti. Iya Pak Ali, itu Demikian. berhubungan dengan percepatan belajar 2 tahun. Ya, maksud saya tadi saya berpikir untuk bisa memperkuat pikiran, menggali potensi dengan cara. Nah, itu cara jadi akselerasi learning itu bisa dikatakan sebagai cara gitu, apa boleh apa tidak, dengan meningkatkan kecerdasan yang ke-8 itu gitu loh. Sehingga dalam pembelajarannya siswa itu ada motivasi diri yang ada dari dalam gitu, Pak. Oke, sangat boleh Bapak. Iya. Sangat boleh. Kalau seperti itu sangat boleh sekali. Setelah siswa tahu, itu sangat boleh sekali. Kalau memang dikaitkan sama yang dimaksud akselerasi learning yang dimaksud Kemendikbud, sekolah yang 2 tahun itu sangat luas cakupannya. Tapi kalau yang Bapak maksud, sangat boleh sekali Bapak. Iya Pak. Betul Pak Ali. Benar. Iya. Demikian monggo kita diskusi aja santai Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Mohon izin. Boleh Pak Ali? Oke, monggo Ibu. Nanti kita close dulu, kita absen dulu. Nanti yang mau diskusi kita santai, saya temani di sini ya Bapak Ibu ya. Demikian ya. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, saya kira begitu dulu. Kita tutup secara formal. Kasihan teman kita yang di timur butuh waktu ya. Sudah malam sekarang. Sudah jam 11 malam ya. Saya kira kita tutup dulu webinar malam hari ini. Yang pengen diskusi masih tetap saya di sini, kita diskusi santai aja ntar lagi. Baik, demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang, mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya ada Pak? Baik, sabar dulu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak warahmatullahi Bentar, saya wabarakatuh. stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Absensi Pak. wabarakatuh.